Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anak sekalian, pagi ini kalian dengan Pak Rifai akan melanjutkan belajar tentang himpunan bagian kedua. Tentunya kalian masih ingat pada bahasan himpunan sebelumnya. Dan bahasan kali ini kita akan belajar yang pertama tentang kesamaan dan ekuivalen dua himpunan. Dan yang kedua kita akan belajar operasi himpunan. Karena itu, perhatikan. Kita lanjutkan belajar tentang kesamaan dan ekuivalen dua himpunan. Anak-anak sekalian, kapan dua himpunan dikatakan sama dan bila mana dua himpunan dikatakan ekuivalen? Coba perhatikan. Pertama kita bicarakan tentang dua himpunan sama. Definisinya, dua himpunan dikatakan sama apabila anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan banyaknya. Untuk tahu maksudnya ini, coba perhatikan contoh. Kalau saya punya himpunan, perhatikan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Ternyata himpunan A dan B anggota-anggotanya sama, yaitu A, I, O, E, dan O. Karena itu dikatakan, maka himpunan A sama dengan B. Jadi himpunan A sama dengan B ditulis seperti itu. Mudah kan ya? Iya. Coba kita lanjutkan. Yang kedua, atau yang B, dua himpunan ekuivalen. Definisinya, dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota kedua himpunan sama walaupun anggotanya tidak sama. Nah, coba perhatikan contoh. Kalau saya punya himpunan P dan Q. Nah, perhatikan baik-baik anggotanya. Himpunan P dan Q, anggota-anggotanya tidak sama, tetapi banyak anggotanya sama. Artinya NP sama dengan NQ. Karena itu dikatakan, maka himpunan P ekuivalen dengan Q. Jadi P ekuivalen dengan Q ditulis seperti itu. Mudah kan ya? Iya. Perhatikan baik-baik anggotanya. Nah, untuk lebih memahami ini, coba tabel ini perhatikan. Himpunan A atau pada kolom A, perhatikan himpunan A, ya seperti itu. Jika pada kolom himpunan B anggotanya seperti ini, bagaimana? Dikatakan A sama dengan B. Kalau himpunan B, bagaimana? Iya, himpunan A dikatakan sama dengan B. Kalau himpunan B seperti ini, iya, himpunan A dan himpunan B tidak sama. Dan selanjutnya perhatikan. Ekuivalen. Selanjutnya. Iya. Selanjutnya. Iya. Bagaimana? Kalau yang ini tidak sama. Kalau himpunan B ditulis begini, A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, tidak sama. Bagaimana kalau yang ini? Betul, ekuivalen. Paham ya? Baik, secara umum, maka ya demikianlah. Dua himpunan dikatakan sama atau dua himpunan dikatakan ekuivalen. Coba pikirkan. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan dua himpunan dikatakan sama dengan dua himpunan dikatakan ekuivalen? Coba pikirkan. Bisa menemukan jawabannya ya? Iya, baik sekarang kita lanjutkan. Operasi himpunan. Untuk belajar operasi himpunan ini, langsung saja kita perhatikan contoh yang pertama ini. Dari 32 siswa terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn-nya, lalu jawablah pertanyaan A, B, dan C. Baiklah kita jawab. Banyak siswa, 32 siswa, itu adalah semesta pembicaraan. Karena itu NS sama dengan 32. Lalu kita misalkan, A adalah 21 orang yang gemar melukis. Kita tulis. Ya. Lalu kita misalkan B, 16 orang gemar menari. Kita tulis.
Lalu yang gemar keduanya, kemudian perhatikan gambar diagram Venn-nya. Nah, lalu kita lukis kurva untuk A, lalu kurva untuk B. Mereka saling berpotongan. Kenapa? Karena ada yang suka keduanya. Lalu kita isikan. Yang 21 suka A, 16 suka B, sedangkan 10 orang suka keduanya. Nah, sekarang yang suka A saja jadi berapa? Ingat, yang suka A 21 itu diantaranya juga ada yang suka B. Demikian juga yang suka B 16 orang diantaranya juga suka A. Karena itu ada anak yang suka kedua-duanya 10 orang. Nah, sekarang pertanyaannya yang suka A saja berapa? Maka bisa kita cari. Iya, sama dengan 11. Yang B demikian juga. Sedangkan yang tidak suka kedua-duanya kita letakkan di luar, yaitu X. Kita tidak tahu. Lalu kita cari. Sementara yang A kita langsung tahu dari diagram Venn, yaitu 11 anak atau 11 siswa. Kemudian yang B, dari diagram Venn kita temukan ada 6 siswa yang hanya gemar menari. Sedangkan yang tidak gemar keduanya kita hitung. Banyak seluruhnya dikurangi dengan data yang kita temukan. Iya, sama dengan 6. Jadi sama dengan 5. Maaf ya. Paham ya? Bagus. Baik, untuk contoh yang kedua. Perhatikan. Ya, dari 60 siswa terdapat 20 orang suka bakso, 16 orang suka siomay, dan 5 orang tidak suka kedua-duanya. Lalu jawablah pertanyaan A, B, C. Dengan cara seperti sebelumnya, kita ketahui bahwa semesta pembicaraannya, yaitu 60 siswa, kita simbolkan NS sama dengan 60. Lalu kita misalkan A, siswa suka bakso, 20 siswa. Yang B, siswa suka keduanya, 46. Kemudian yang tidak suka keduanya, ada 5 siswa. Lalu ditanyakan yang suka keduanya berapa siswa, kita misalkan X. Lalu kita gambar diagram Venn-nya seperti tadi. Nah, begini. Ya. Yang suka keduanya tidak kita ketahui, ya kita misalkan X. Yang suka A 20. Di antara 20 itu ada yang suka B, berarti dikurangi X. Yang suka B, di antara 46 ada yang suka A, berarti dikurangi X. Yang tidak suka keduanya kita letakkan di luar A dan B. Sekarang kita hitung. Paham ya ini ya? Ya. Banyak siswa itu sama dengan 20 dikurangi X ditambah X ditambah 46 dikurangi X ditambah 5. Nah, itu kita sederhanakan. Berarti 60 sama dengan 71 dikurangi X. Bisa ya? Kalau gitu berapa X-nya? X sama dengan 71 dikurangi 60 sama dengan 11. Artinya yang suka keduanya ada 11 siswa atau 11 orang. Nah, sekarang kita dapat menemukan kalau begitu yang suka A saja berapa? Iya, ada yang suka A saja ada 9 orang. Dan yang suka B saja 46 dikurangi 11 sama dengan 35 orang. Bagaimana? Kalian paham ya? Bagus. Ya, mungkin pelajaran kali ini sampai di sini. Nanti kalian lanjutkan berlatih soal-soal yang ada di buku paket dan yang ada di LKS. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.